Oke, maaf nggak lihat, tak pikir wis dari tadi tak on. W60 kurang yang mahasiswanya kurang 11 ya. Saya mulai lagi. Oke, judulnya tentang penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan. Oke, sesuai hari ini. Oke, kemudian pertama, apa yang dimaksud 1000 hari pertama kehidupan? Jadi kehidupan sebagaimana semua orang agamis menyatakan manusia itu diciptakan sejak dari pembuahan, ya, pembuahan. Berarti pembuahan itu berarti sejak janin, titik awal bertemunya ovum dan sperma. Diperhitungkan dari pertemuan ovum dan sperma tadi sampai bayi itu usia bisa dilahirkan hidup di luar adalah dalam waktu 9 bulan. Nah, kemudian pertumbuhan itu mulai dari pembelahan sel, dari pembesaran sel, itu memang bayangkan dari titik pertemuan ovum sperma itu yang saudara bisa lihatnya hanya di dalam mikroskop. Jadi mulai titik mikroskop itu menjadi janin yang dikeluarkan yang bentuknya normal itu 2,5 kilo, saudara bisa bayangkan 2,5 kilo itu seberapa besarnya. Nah, itu adalah suatu fase tumbuh dari seluruh jaringan, tetapi sampai usia 2 tahun ini yang utama adalah organ yang paling vital untuk suatu manusia hidup di dunia luar. Itu adalah suatu kesehatan otak, ya. Jadi periode terbentuknya mulai janin, mulai dari otak, hati, jantung, ginjal, tulang, paru-paru, ya, kemudian tangan, kaki, itu sejak ada di dalam rahim atau bahasa medis kita uterus, ya, dalam uterus, dan terus berkembang setelah dilahirkan dengan makanan yang berbeda. Jadi seorang ahli gizi itu harusnya saudara mempelajari makanan janin yang setitik noktah kehidupan itu tadi menjadi 2,5 kilo di dalam rahim ibu. Adakah yang bisa beli ojol? Ya tidak bisa, kan? Jadi semua tergantung dari kesehatan ibu. Janin itu hanya dapat makanan dari rahim ibu. Jadi suatu makna 1000 hari pertama kehidupan adalah mulainya rencana kehamilan sampai pengasuhan di usia 2 tahun. Dalam hitungan 9 bulan kalau dijadikan hari adalah kali 30, jadi 270. Kemudian 2 tahun, 1 tahun 365 hari. Kali 2 adalah 730 hari. Dijumlah 1000 hari. Ya.
Sekarang, adakah manusia yang tahu sudah ada bertemunya sperma dan ovum? Ya, 20 kali seksual intercourse kalau tidak tepat masa subur, janin itu tidak akan terbentuk. Tetapi sekali saja saat subur, baik laki atau perempuan, akan terjadilah pembentukan janin itu. Dengan demikian, proses sexual intercourse itu menjadi titik utama awal 1000 hari pertama kehidupan. Jadi semua yang sudah usia balik, usia remaja, yang sudah haid, laki-laki yang sudah mimpi basah pada pagi hari, harus siap sesiap-siapnya apabila melakukan sexual intercourse. Itulah saudara harus mulai ingat adanya penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bagi saya tidak hanya saat saudara hamil, before hamil itulah yang penting. Ya. Jadi kalau saudara masih kurang gizi, saudara perokok, peminum lagi madat, jangan pernah buat anak. Ya, itu menyusahkan anak. Sebentar. Saya keliru. Ya. Maaf ini saya sendirian jadi ada tingtong ya itu. Sudah paham semua pesan saya? Ya. Jadi ilmu itu bukan hanya dipelajari, masuk ke dalam hati, ya. Kalau dosen yang ngajari sesadis Budin, dengerin semua Budin ya. Sekarang periode kehamilan itu terbagi 3 periode. Saya nggak ngerti kamu itu sudah diajari Bu Mami atau apa. Ini versi saya, ya. Oke? Jadi yang pertama sebut periode implantasi. Adalah 2 minggu pertama sel telur yang sudah dibuahi melekat pada dinding sel uterus. Nah, embrio jadi bentukan setelah bertemunya ovum dan sperma di dunia medis kita sebut embrio. Embrio ini makannya dari mana? Dia mendapatkan makanan dan tumbuhnya itu melalui zat gizi yang ada di dalam uterus, melalui kelenjar uterus. Kalau saudara tahu butuh vitamin, butuh zat mineral apa, itu dapatnya dari mana? Nggak mungkin dari mulut ibu, tetapi itu lewat pembuluh darah yang berasal dari jaringan uterus. Dan 30% dari proses konsepsi bertemunya ovum dan sperma menjadi embrio itu belum tentu
sukses, 30% ini gagal. Jadi menjadi haid lagi apabila saudara mengalami haid dalam bentuk jaringannya seperti daging kita ya, karena bibir dalam kita itu warnanya pink, itu adalah janin yang nggak jadi. Ya, jadi di saat ini banyak orang tidak paham bahwa saat inilah event terpenting di mana ini titik-titik kebutuhan pertumbuhan ini adusnya ada, sehingga perlu penyiapan fisik dan psikis serta sosial ekonomi, ada yang disebut usia pranikah. Ya, umur pranikah, sehingga kita program terbesar di Indonesia adalah mencegah nikah dini. Nikah sebelum masa balik berakhir, di mana tubuh itu belum siap, seperti tadi bahwa uterus harus bagus, sperma harus matang, psikis orangnya bisa menjadi ibu tidak tempat. Jadi anaknya tadi, ibu punya anak, bukan seperti, tapi anak punya anak nanti yang terjadi. Ya. Kemudian jadi tergantung gizi ibunya dan jarak hamil. Ini pada ibu-ibu muda, anak-anak muda sangat giat seksual intercourse-nya, sehingga dalam jarak anak baru lahir 3 bulan sudah hamil lagi, lahir lagi 3 bulan sudah hamil lagi. Ini tidak cukup untuk gizi bayinya. Jadi makin lama anaknya akan mengalami gangguan pertumbuhan sejak di dalam janin. Ya, ingat. Jadi untuk sregep, jadi harus ada jarak dengan KB, ya. Sehingga uterus itu kembali pulih, sehat. Jadi kembalinya pulih menjadi ukuran normal, dari ukuran 1 balon udara gitu, itu menjadi kembali 1 jempol. Uterus itu hanya sebesar jempol kita. Ya, itu sejarah yang normal itu di awalnya 3 bulan. Setelah itu 1 tahun baru bagus. Jadi pertumbuhan janin ini saat pertemuan pertama akan jadi embrio ini, dan ikatannya ini yang plasenta ini ada di dalam rahim. Jaringan ini yang terisi oleh oksigen, glukosa, fat, apapun mineral yang ada di dalam pembuluh darah ibu yang dibawa oleh darah, itu akan masuk melalui pusat, tali pusat ini sebagai sentral utama jalur makan untuk kehidupan pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan bayi yang normal di awal kepalanya di atas, dan ini uterus ini, dan setelah ini kita lihat ini terus untuk BOL itu bisa kalau makannya cukup, dan ini mulai umur pemeriksaan kalau orang bisa minta mesti dilihat sudah laki perempuan, tapi kalau posisi di sini BO-nya banyak bisa dikira ini laki-laki, ya. Ini pertumbuhan janin. Oke. Sudah paham? Oke, periode kedua. Periode organogenesis atau embryogenesis, yakni pembentukan organ-organ tubuh. Yang pertama, di dalam pertumbuhan janin itu tidak dikenal bulan, pertumbuhan itu per minggu. Jadi sangat berbeda setelah lahir, saudara fokusnya kan bayi umur berapa, sebutannya bulan. Tetapi pada ini adalah sebutannya per minggu. Umur bayi janin itu per minggu.
Ya, maaf, ini tadi baterainya habis. Saya ulang lagi. Jadi, perhitungan pertumbuhan janin itu dalam ukurannya minggu, tidak bulan sebagaimana kalau saudara tahu balita itu. Nah, kemudian di masa 6 minggu ini mulai pertumbuhan sel menjadi jaringan dan unit fungsional yang kemudian menjadi organ. Nah, gizi dari dia hidup bertumbuh dari mana? Pertama tetap dari darah ibu, kemudian dari kantong embrio dan dinding uterus tadi, ya gambarnya tadi. Kantong embrio itu dan dinding uterus dihubungkan oleh plasenta. Bahasa Indonesianya apa ya? Plasenta ari-ari. Nah, pada masa ini resiko seorang ibu hamil adalah meningkatnya hormonal sehingga timbul rasa mual. Dengan demikian mengapa para ahli gizi itu harus menyiapkan ibu itu prahamil, gizinya harus baik. Kalau gizinya kurang atau gizi buruk, maka waktu dia mual bayi itu makin tekor, ya, kekurangan zat gizi itu, ya. Jadi itulah ahli gizi itu harus masuk sejak anak itu remaja, di mana mereka dipersiapkan jadi wanita dewasa yang siap dihamili. Nah ini, ya. Nah, kita lihat urutan pertumbuhan. Minggu ketiga terjadi pembentukan otak. Minggu ketiga ini biasanya mulai sadar seorang ibu tidak mengalami menstruasi. Mereka mulai mempertanyakan di saat itu dia hamil atau terlambat haid, ya, atau faktor yang lain. Jadi biasanya dilakukan tes pack itu biasanya kalau sudah lewat sebulan. Itu padahal sudah terjadi pembentukan otak. Bayangkan kalau kemudian di saat kita tanyakan apa saja yang dikonsumsi saat minggu 1, 2, dan 3, kalau dia mengkonsumsi obat berbahaya untuk pertumbuhan, makan makanan yang tidak bagus untuk pertumbuhan atau yang lain. Nah, minggu keempat, jantung dan liver sudah berfungsi. Pada saat itu biasanya respon orang itu periksa ke ahli
ibu hamil itu, kemudian akan ditunjukkan mulai USG ataupun zaman dulu hanya didengarkan ada suara detak jantung. Jadi di saat minggu keempat itu sudah ada gerakan-gerakan yang bisa terlihat bahwa itu adalah manusia hidup di dalam karena detak jantung. Kemudian misalkan di season setelah itu mereka, saya tidak mau hamil, mereka melakukan upaya aborsi, maka tindakan yang dilakukan aborsi pada minggu kelima, berarti bayi itu sudah melihat adanya dirinya akan dibunuh oleh suatu alat yang masuk, entah obat yang membuat dia kesakitan. Nah, kemudian keenam, ini pertumbuhan gigi. Jadi periode-periode ini saudara bisa lihat, unsur pembentukan otak itu zat gizi apa yang diperlukan. Pada saat jantung bisa bergerak, itu butuh zat gizi apa. Waktu mata terbentuk zat gizi apa? Saat gigi terbentuk zat gizi apa? Ini kalau saya buat soal untuk bumil, tiap tahapan itu saya tanya. Ya. Jadi kalau bulan 1, minggu 1, minggu 2, apa yang diperlukan? Saudara harus melihat hubungan zat gizi dengan pertumbuhan. Ya. Kemudian terjadi mineralisasi tulang. Pada saat ini unsur dari kalsium sangat tinggi, seluruh tulang itu juga akan memanjang di dalam tubuh ibunya, dalam rahim ibu. Dan sudahlah metabolisme jalan, kemudian ada fungsi ginjal, bayinya mulai pipis. Nah, kemudian keempat, terbentuk paru, mulai terjadi oksigenasi. Nah, kemudian keenam, karena sudah ada oksigen di mana bisa membuat oksigen masuk ke dalam gerakan alat gerak bayi, maka janin mulai menendang. Bagi orang-orang yang tidak perhatian pada jadwal haid, maka biasanya mereka tidak percaya adanya kehidupan dalam perutnya, maka setelah bulan kelima, dia akan rasakan tendangan-tendangan ini di perut. Jadi saat inilah biasanya respon seorang ibu itu menolak atau menyukai adanya janin di dalamnya, respon itu akan dirasakan sebagai elusan atau pukulan ibu terhadap anak di dalamnya. Pada bulan ke-6, janin ini mulai menendang. Setelah itu dia butuh makanan sehingga dia mulai makan. Nah, karena itu dia terus akan dikontrol oleh pusat kontrol pernapasan, sudah otaknya sudah bisa mulai ngontrol parunya ini. Kemudian hasilnya dari metabolisme ada penimbunan lemak subkutan. Nah, ingat, ada bayi yang bisa dilahirkan pada bulan ke-7. Hal ini karena sudah ada sistem saraf pusat kontrol pernapasan, sehingga bayi di keluar itu sudah bisa bernapas. Pamannya dia lahir di saat misalnya menendang, pasti bayi itu tidak sangat sulit hidup. Hanya mujizat Allah dan peralatan kedokteran yang diperlukan untuk alat respirator yang cocok untuk sistem anatomi bayi yang kecil semua. Di Indonesia tidak semua rumah sakit punya alat respirator, alat bantu pernafasan. Hanya 4 rumah sakit besar, Sutomo, RSCM, saya nggak tahu Undip atau UGM yang ada dan Ujung Pandang. Nah, dengan demikian bayi apabila dilahirkan pada saat prematur, dia bisa nafas, tetapi dia masih belum terjadi penimbunan lemak subkutan. Tubuhnya masih
kurus sekali, jadi kayak anak monyet itu. Tapi kalau dia lahir di 8 bulan, bayi ini lebih cantik. Tetapi bagi dunia medis, kalau lahir 8 bulan, ini yang lebih berbahaya. Banyak perawatan-perawatan yang sangat diperlukan daripada bayi yang umur 7 bulan. Sehingga decision untuk melahirkan bayi apabila tubuh ibu mengalami gangguan kesehatan, maka akan dilahirkan prematur dengan seksio sesaria operasi adalah pada bulan ke-7. Bulan ke-9 ini paru-parunya sudah berfungsi, sehingga bisa lahir di luar. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu saudara tahu secara fisik bagaimana organ terbentuk dan persiapan untuk itu. Bisa. Itu Kak ngomong deh teko aku pas sing ngajar. Oh ya, Jumat mau berangkat jam berapa? Jumat mau berangkat jam berapa? Jumat. Ya setelah aku ngajar kan dan oh berarti ikut anunya akad. Nah, sore itu resepsi apa di antara? Terserah ya. Aku tuh kayaknya sama Aji ya. Oh, ada yang nyetir. Ada yang nyetir. Ibu, ini kakeknya udah tinggal lepas ya, Mas. Kalau mau dipasang lagi, itu ada lebih badan. Tapi kalau nggak ada besok kayak ini ya. Pasang lagi. Terus yang rusak itu? Ini udah nggak potong. Udah ada yang harus dipakai ini. Sama coba. Nggak kan bawa obat. Iya nggak apa pasangnya nggak apa-apa. Tapi ini ini jarang begini. Pasien begini malah tapi aku enggak masih basah kan Ini namanya. Betul kalau temenan Pak. Itu buat manja nggak? Bisa Pak. Bisa diproses. Bisa itu kan hanya baru muncul. Maka saya baru lagi yang harus bisa. Iya. Saya pakai jago. Dan harus di rumah kemarin. Oke. Yang utama mengapa menjadi 1000 HPK adalah fokus di pertumbuhan sel otak janin. Mulai dari tadi kita lihat pada minggu ketiga itu sudah mulai ya besok Pak ya. Ya. Ya, pamit dulu. Masih. Jadi sejak pembuahan tadi minggu ketiga sampai 2 tahun. Umur lahir 2 tahun. Nah, percepatan tertingginya setelah lahir adalah 6 bulan sampai 2 tahun. Kita orang gizi sudah paham, 6 bulan itu ASI sudah tidak eksklusif. Kita berarti percepatan pertumbuhan ini sangat tergantung adalah pada makanan pendamping ASI. Ya, titik clue-nya itu. Apa saja yang diperlukan? Jadi yang diperlukan adalah zat gizi omega 3, omega 6 dan protein. Ingat, otak itu tidak ada otot, tidak berotot. Ya.
Jadi memang nggak butuh kalsium ya untuk tumbuhnya otot. Dan yang utama ini. Dan sebetulnya semua ini ada di dalam ASI. Jadi bukannya karena saya Islam ya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa menyusui itu penyempurnaannya 2 tahun, persis dengan ilmu yang kita pelajari. Atau kebalik, ilmu itu mempelajari. Pelajaran saya waktu itu, waktu saya ikut kongres di Thailand, WHO itu mengadakan room khusus untuk diskus dengan top-top yang diambil itu seperti daerah-daerah muslim di dunia, untuk membicarakan. Mereka kaget, ternyata di dalam Alkitab kita, Al-Quran itu ada bahwa minuman yang itu adalah diciptakan dalam bentuk ASI yang ada di dalam seorang ibu loh ya. Jadi naik bencong itu gak dewe. Ya, ingat. LGBT itu besar saja tapi tidak ada ASI-nya. Ya, ingat, jangan pilih jadi bencong ya. Oke. Ini. Nah, jadi kalau kita dikejutkan pada tahun 2014 saya dapat perintah oleh UNICEF dan USAID promosi ASI eksklusif. Kan kaget saya, ini negara muslim kok gini toh. Hanya yang menyusui di Indonesia itu hanya 30%. Sekarang mencapai 60%. Yang orang muslimnya itu berapa? 99%. Ya toh? Ya. Lah iku maca Quran iki diwaca apa ngono, gak surat Al-Baqarah tapi ayat di depan di sini tukaran tok. Ya, semua pengen jadi nabi ya, mengislamkan. Ya, kita kan sudah mempelajari apa yang tertera dan kita sebagai apa namanya? Followernya itu kan harus mengikuti semua. Dan itu kalau diikuti kita jadi orang pandai-pandai. Ya, bayangkan kita akan menyusui sampai 2 tahun, tetapi setelah dengan pelajari ilmu gizi, maka setelah 6 bulan sampai 2 tahun itu, pertumbuhan akan lebih cepat karena sudah di luar kita. Itu jadi ini adalah konsepnya, sedangkan pematangan otaknya itu sampai 4 tahun. Jadi sel itu bertambah, berjumlah sesuai dengan kebutuhan kapasitas berpikir itu 2 tahun. Tapi pengasahan itu 4 tahun. Dengan demikian kita butuh sekolah PAUD. Sekolah PAUD itu salah kalau umur 3 tahun baru ada PAUD. Is late, is not the golden age. Jadi itu saya kebetulan di tim nasional PAUD. Saya dicari oleh World Bank untuk saya kalau ngomong kan keras, jadi saya diikuti. Dan sekarang sekolah PAUD itu akan ada di dunia ibu-ibu usia sejak 9 bulan. Dengan konsekuensi, Bunda PAUD itu diajari ASI, diajari unsur zat gizi apa, cara makan. Kalau mereka tentang kasih sayang, Bunda PAUD itu lebih bagus daripada pendidikan kader-kader posyandu. Ya, ingat, sak lembar pesannya banyak bagi orang gizi, ya. Oke. Jadi umur 2 sampai 4 atau 0 sampai 4 itu pengasuhan. 3A. Artinya apa? Asah, asih, asuh. Asah itu pendidikan. Asih itu kasih sayang. Asuh itu gizi. Jadi ingat, nggak boleh kamu, aku suka gizi remaja. Gampang. Kamu tuh nggak pernah jadi anak, nggak pernah jadi bayi. Coba takut ibumu, kamu jadi seperti ini, mesti kamu harus terima kasih sama ibumu. Ya, yang perhatikan makan-makannya kamu, sehingga otakmu, debremu itu bisa tes lolos masuk di UNER ini, gitu.
Ya. Jadi dengan demikian PAUD ini harus lebih awal, ya. Pada saat seorang ibu bingung makan apa, anaknya bungkam, jadi sudah mulai gerakan tutup mulut, itu bagaimana bisa membuka lagi mulutnya, ya. Nah, kita lihat pertumbuhan otak. Saat lahir, beratnya itu hanya 25% dari berat otak dewasa. Pada usia 2 tahun menjadi 70% berat otak dewasa. Pertumbuhan itu secara konsep fisiologi ada yang disebut pembesaran sel dan pertambahan sel, hiperplasi dan hipertrofi. Pada kondisi ini terjadilah hiperplasi dan hipertrofi. Jadi ini. Karena itu bidang antropometri yang penting sampai usia 2 tahun itu adalah mengukur lingkar kepala. Ya, tapi di atas 5 tahun itu untuk kebutuhan bikin topi cantik. Ya, tidak ada hubungan dengan inteligensia. Dan setelah saat ini 5 tahun, 90% berat otak dewasa. Kemudian kalau sudah dewasa kita tahu berat otak kita sekitar di atas 1 kilo semua. Ya, jadi ini tanggung jawab saudara, maksud saya, saudara harus paham majunya bangsa Indonesia, pinter orang Indonesia tergantung orang gizi loh, ya, tanggung jawab besar. Dengan demikian, jangan saudara medit-medit loh ya. Nggak suka kasih informasi. Anakku harus makan apa? Ya, agar anak pandai. Jadi tematik saudara bekerja di dalam hati saudara tanamkan. Saya akan memberi informasi seluruh kebutuhan gizi anak yang 2 tahun ke bawah ini adalah untuk menjadi anak pandai, anak cerdas. Tapi setelah itu cuma butuh bongsor aja. Ya, gampang kayak sego mangan sego sing akeh sego goreng ngono wis gendut-gendut. Bukan itu. Yang utama biarpun mungkin tubuhmu mungil, tapi otaknya ini ya kayak Einstein gitu, ya. Oke? Jadi dari dulu cita-cita saya ya apa ya, ono gak ilmu yang mempelajari janinologi, ya. Ilmu gizi yang mempelajari bayi sak wulan ini umpamane tak kemangan isine ngene tok, pinter kaya apa? Nek kemangan kaya ngene tok, gak dikira apa-apa mek karbo tok, terus kaya apa? Setelah lahir kita komparasi. Ini yang dulu tak kasih ini, tapi itu tidak bisa. Itu etika, etik ya. Saudara dosa di atasnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat stunting. Foto dari otak orang stunting dan orang normal. Bedakah? Iya. Jadi jaringan yang sehat, sel otak ini berkembang sampai menjadikan suatu titik-titik yang saling berinteraksi, milenium. Jadi yang dibutuhkan berarti seperti tadi, butuh lemak, butuh kolesterol untuk bayi itu. Ya, proteinnya. Kemudian kalau ini, bayangkan kalau tidak mengkonsumsi sumber dari protein dan asam amino, asam lemak esensial, ya cuman terjadi jaringan-jaringan ini. Tanpa sinap-sinap, ini menuju ke mata dan otak, ini ke bawah, ini titik-titik. Jadi di otak itu ada titik untuk sopan santun. Jadi seorang yang sopan atau tidak, sebetulnya sudah ada di kepalanya. Jadi kasihan kalau dia dimarah-marah, otaknya itu memang isinya kotor-kotor, isinya ada. Ya. Jadi pertama kali yang diutamakan sebetulnya stunting itu yang utama adalah pertumbuhan, gangguan kognitif dan motor. Di mana yang kita lihat adalah gangguan bicara itu yang semua anak kurang gizi itu mengalami gangguan bicara. Bicara itu butuh saraf
mulut bisa bekerja, saraf otak bisa menyuruh bekerja, dari pendengaran mereka harus menjawab apa, atau dia ingin mengatakan sesuatu yang dari penglihatan. Jadi orang bicara itu seluruh jenis panca indera itu dibutuhkan oleh seorang yang mampu bicara. Jadi orang stunting pasti mengalami gangguan bicara. Dan satu lagi gangguan menggerakkan dari gerakan-gerakan motorik halus. Jadi anak itu cirinya kalau menggambar bola itu enggak bisa, bisanya garis-garis lurus. Kalau disuruh nekan dia garisnya lurus. Jadi adik-adik untuk membina adik-adik yang di lapangan, kalau kamu di desa, di kampung, saat posyandu, kenali posyandu di samping rumah saudara. Cek gangguan apa yang terjadi pada setiap anak yang mengalami gangguan gizi. Kamu bisa cek anak yang kurus, pinternya, motoriknya apa, gangguannya apa. Kemudian anak yang obes, apa gangguan dan apa kepandaiannya. Dengan demikian sejak kamu semester bawah itu sudah tahu bentuknya orang kurang gizi, bentuknya gangguan yang terjadi, dan mulai kamu akan ingin mempelajari bagaimana melakukan intervensi perbaikan dari kondisi itu. Bisa membaik tidak? Di dalam semua kekurangan handicap tadi di kognitif atau di motor. Atau gagal tumbuh itu akhirnya orang gizi. Ya toh? Membuat orang tinggi, oh butuh kalsium protein tinggi, iya. Gitu. Gemuk, makan karbo, lemak beres pasti gendut itu. Nek nguruskan ya sudah, tak boleh makan lemak, makan karbo, beres pasti kurus. Tetapi hambatan perkembangan ini yang bisa adalah ahli-ahli pendidik, mulai dari Bunda PAUD, guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, ya, oke. Nah, yang lainnya adalah gangguan metabolik. Ini nanti saya akan cerita. Ada Becker syndrome. Jadi saya beberapa referensi sebelum ada stunting. Publikasi dunia adalah tentang fetal programming. Jadi suatu program yang terprogram pada ibu yang mengalami kurang gizi dan hamil anaknya. Jadi seluler itu terjadi dan menjadi konsep epigenetik di dalam siklus dari hidup pertumbuhan. Ya, jadi seperti ini menjadi problema negara dari mulai pembangunan pertumbuhannya, nanti isinya orang kuntet yang tidak bisa apa, bodoh-bodoh. Bayangkan negara menanggung orang yang tidak bekerja, tidak bisa punya uang dengan segala handicap dirinya. Ya, ini sehingga kerugian negara itu akan tetap melarat. Ini yang makanya Pak Jokowi membuat program stunting itu maha dahsyat. Pakai uang berapapun dan seluruh dinas terlibat untuk menuju hilangnya stunting. Ya, oke, lanjut ya. Dengan sebagai tadi yang saya cerita, jadi kita punya paradigma baru, paradigma sehat untuk kesehatan ibu dan anak, yakni kesehatan dan gizi sebelum, selama hamil, dan laktasi ini mempunyai efek signifikan terhadap kesehatan jangka panjang bagi bayi dan ibu. Jadi pernikahan itu harus dipikirkan, pasti terjadilah ada anak dari hasil karya perkawinan. Ya, jadi perkawinan itu mulia, pernikahan itu amat sangat mulia karena saudara akan mempunyai generasi-generasi yang unggul. Jangan pernah merasa kalau hamil itu bukan keluarnya misalkan kita produk anak. Janganlah keluarnya bemo, keluarnya itu Mercy, ya BMW gitu ya.
Itu yang kita harap. Jadi dikatakan di sini, a mother health and diet just before conception, jadi sebelum bertemunya ovum dan sperma, and during the first few days of fetal development could be impact on child health in the long run. Ini semua research menyatakan seperti ini. Jadi saudara kalau pegang adik-adik SD, SMP, itu kita harus fokuskan di situ. Nah, bagaimana terjadinya? Jadi di sini kita sebut ada potensial efek gizi pada janin dan balita sangat besar dibanding usia kehidupan yang lain. Kalau usia remaja baru bermasalah tentang gizinya, dia hanya terganggu pada masa dewasa, produksi, dan lansia. Tapi bayangkan kalau sejak janin, ya. Jadi, early dietary change atau early nutrition change in the mom dari ibunya mempunyai efek epigenetik modifikasi. Ini terjadi karena akan persisten, akan muncul terus di bawah. These are persistent in its offspring and can be passed down across generation. Ini jadi kata-kata bijak pada 1000 HPK. Dengan demikian, bayi yang gizinya baik sejak dalam kandungan, ini kemungkinan akan punya awal kehidupan yang sehat secara fisik dan mental. Sedangkan bayi yang kurang gizi selama dalam kandungan akan mempunyai risiko yang kurang menguntungkan. Mulai yang pertama, berat badan lahirnya rendah, retardasi mental, atau gangguan fisik yang berat atau meninggal. Jadi kita tadi nikah, enggak tahu ini terbentuknya kapan, nanti malam, besok malam semua biasanya malam. Jadi untuk itu harus disiapkan before you make a baby. Jadi setelah teori ini banyak penelitian yang dilakukan, termasuk Bumambik itu juga, di mana unsur-unsur tertentu, tapi penelitian. Jadi ingat, untuk kebutuhan anak itu bukan hanya gizi, tapi juga asuh tadi ya. Oke. Jadi dikatakan pertumbuhan janin dalam kandungan yang lambat, dampak kesehatan buruknya adalah muncul saat dewasa, yaitu penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Nah, dengan demikian, kita bisa lihat efek pertumbuhan dalam kandungan itu akan merubah kondisi pertumbuhan semasa balita. Jadi inilah mengapa 1000 HPK itu baru muncul di abad 2000 ini, di awal atau di akhir abad 19. Oke. Ini tadi. Nah, kalau ini istilah yang dilakukan orang kalau hanya tanpa penjelasan, ini tadi resume-nya, bahwa masa kritis ini sangat penting dan sangat cepat. Jadi tidak akan bisa terulang. Misalkan
saudara sudah merasa alfa di dalam pengasuhan ini. Jadi dia akan terulang lagi karena sel otak sudah kadung terbentuk dan titik-titik epigenetik sudah terjadi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah faktor waktu anak lahir itu kan kita tahunya udah lahir, tapi yang penting ternyata kan kehamilan. Ya, tapi yang bagi saya orang Kesmas before hamil. Jadi kalau sudah bayi lahir itu faktor lingkungan, nutrisi, hubungan dengan orang tua, jangan lakukan kekerasan. Jadi dikatakan Kemkes itu baru membuat definisi periode emas untuk suatu opportunity untuk memperbaiki kesehatan dari masyarakat. Ya, dari sini. Jadi kalau sudah ketemu stunting is late, yang kita upayakan sebetulnya jangan lagi adiknya mengalami hal itu. Ya, dari sini. Jadi kesempatan orang tua ini membangun dengan fondasi kesehatan. Jadi kalau tiap daerah tidak sama, saya contohkan di NTT ya. Di NTT itu permasalahannya adalah fasilitas kesehatan sangat jauh dari pemukiman. Sehingga untuk bisa kontrol ke sana dan karena ibu hamil itu tetap bekerja sebagaimana tugas di rumah. Kalau dia cari kayu, dia harus cari air. Dan saudara tahu NTT itu dalam setahun hanya 3 bulan air itu ada, sehingga untuk mencari air itu bisa ibu hamil itu jalan berpuluh kilo, naik gunung, turun jurang, itu cuma mencari air di bawah jurang itu. Nah, sehingga demikian, untuk negara yang belum mampu mengangkat derajat anak, maka UNICEF ini yang akan mendorong pemerintah memberikan solusi-solusi, membuat jaringan-jaringan agar fokus pembangunan itu menuju ke anak. Jadi memberikan dukungan rapat untuk membuat peraturan ASI, untuk peraturan menahan produk-produk luar tentang susu formula, susu-susu yang dengan promosi tinggi tapi tanpa promosi ASI. Nah, ini adalah tugas UNICEF mendorong itu ya. Jadi membantu program itu agar anak bisa bertahan hidup untuk meningkatkan kemampuan untuk tumbuh, belajar, dan bangkit dari kemiskinan. Jadi miskin yang paling parah adalah miskin informasi yang membuat miskin miskin tindakan. Jadi misalkan biarpun BPJS kartu sehat sudah ada bagi orang yang hidupnya hanya bekerja, tidak pernah berkomunikasi, dia akan merasa bahwa dunia itu tidak ada yang bantu. Maka tugas saudara itu adalah membuka mata, lihat sekitar, adakah yang miskin informasi, saudara mahasiswa ini adalah sumber informasi yang benar. Jangan terpikat oleh sara, terpikat oleh harta untuk saudara membuat hoax yang tidak ada manfaat untuk kehidupan. Kita bersama-sama cinta anak di Indonesia, ya. Jadi untuk ini dari dorongan-dorongan semua pegiat anak, saya termasuk di situ, saya dari Lembaga Perlindungan Anak sejak tahun 2002. Nah, ini kita melibatkan banyak orang dan sekarang kita happy karena stunting bisa menggerakkan seluruh instansi biarpun bukan orang kesehatan, ya. Ini sangat bagus. Jadi yang kalau saudara di dalam soal upaya di dalam 1000 HPK, siapa saja, ada pilihan banyak, umpamanya ada Kemkes, ada pelindungan perempuan, ada PKK, ada LSM. Kalau saudara pilihannya cuma Kemkes, berarti saudara belum pernah dapat kuliah saya atau tidak mau kuliah, ya. Oke?
Nah, jadi yang utama di sini adalah untuk otak. Yang kedua, tinggi badan saat anak itu berkembang dengan cepat. Ya. Dan kalau orang tanya, bagi saya penting ditambah dukur apa tambah lemu, tambah tinggi. Perkara tambah gemuk itu gampang sekali. Tapi tambah tinggi ini sangat sulit. Ya. Jadi ada sebenarnya rumus-rumus menghitung bagaimana kalau orang tua pendek ataukah saya akan pendek terus? Tidak. Gitu ya. Oke. Jadi di sini dikatakan otak ini adalah masa kritisnya yang harus kita pelajari. Jadi otak ini lebih cepat. Yang disebut ada plastisitas otak ini adalah anak itu yang diajari apa, itu akan sesuai dengan apa yang diajarkan. Plek niru plek. Jadi kalau saudara heran, ada kori dan kariah, artinya pembajak. Aku yang hafal sampai berapa juz itu, saya tidak heran. Karena tergantung siapa yang ngajar dan otak anak itu masih mudah terisi. Nah, yang perlu diketahui bahwa bayi yang baru lahir itu sudah punya 100 miliar sel otak yang akan terus berkembang pesat di awal kehidupannya. Ini hanya selnya, kemudian jadi dia mempunyai jaringan transmisi mulai dari otak sampai ujung kaki beserta organ tubuh di jalanannya, itu yang penting. Jadi yang penting ini adalah koneksi saraf baru yang terbentuk setiap detik ini. Jadi bagaimana respon pertama kalau kita lihat saraf yang pertama mereka itu adalah sel dari pendengaran. Mata itu di bulan berikutnya. Jadi bisa lihat merah, kasih mainan merah dia ke kiri ke kanan. Itu adalah tes bahwa matanya sudah mulai koneksi. Nah, kemudian yang pertama kita lihat bahwa bagi orang Muslim kita bayi lahir langsung kita ajani. Jadi kita berikan kekuatan Allah masuk ke dalam dirinya. Nah, itu memang bisa terjadi karena sel saraf pertama yang bisa bekerja adalah pendengaran. Ya. Jadi jalur sensoris, penglihatan dan pendengaran ini yang pertama. Jadi setelah bulan berikutnya dia bisa lihat, tapi yang pertama itu pendengaran. Nah, akhirnya anak itu belum bisa mama, dada, dan itu adalah kemampuan bahasa dan fungsi kognitif, dan akhirnya 3 tahun pun bisa hafal Al-Quran, gitu ya. Oke. Dan proses itu otak terbentuk dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi anak yang di dalam lingkungan penuh kasih sayang, maka akan tercipta pola-pola etika halus. Tetapi suatu keluarga yang broken home, isinya kekerasan, tiap hari dengar tamparan, bentakan, suara teriak-teriak, dia juga akan menjadi seorang yang kasar. Nah, jadi kita harus ingat kalau tengkar jangan di dekat anak seperti gitu-gitu. Nah, itu membuat kondisi-kondisi dari lingkungan, mental ibunya, seorang ibu yang suka membentak, seorang ibu yang memarahi dengan mencium anak, itu sangat berbeda untuk pertumbuhan anak itu. Dan bagaimana untuk stimuli perkembangan otak, jadi anak yang tetap kita minta bisa bicara R, jadi R itu mesti L kan, tapi dengan suatu keinginan dia memperoleh dengan R seperti komputer, itu kan R itu kan suka, jadi kalau begitu R kita kasih apresiasi dengan tepukan, membuat kecerdasan anak itu juga makin tinggi. Jadi di sini lingkungan ini mendukung dampak positif pada perkembangan bahasa anak dan fungsi kognitif lain sehingga mempengaruhi perilaku dan kecerdasan. Ucapan salam
terima kasih itu diupayakan di awal-awal bicara. Jadi dengan demikian anak itu menjadi suatu anak kecil yang santun, cerdas, kritis. Jadi setiap pertanyaan anak, mengapa, kenapa, kita harus menjelaskan. Dengan demikian perkembangan itu akan terjadi. Jadi pola asuh seperti ini didapatkan pada seorang ibu yang melewati masa anak. Bayangkan seorang anak punya anak, pasti tidak punya sifat mengerti seperti ini. Nah, lingkungan yang tidak mendukung perkembangan ini akan secara permanen dan menyebabkan kemampuan kognitif ini rendah dan gangguan perilaku pada anak. Jadi seorang dari kecil sudah misuh-misuh, mesti saya ngajari siapa misuh itu. Ya orang tuanya. Gitu. Seorang anak balita yang dikatakan merokok ajaib, anak ajaib. Itu karena memang lingkungannya perokok semua. Ya tidak mungkin dia hanya dari itu. Apalagi sekarang perkembangan lingkungan itu ditambah dengan media sosial. Di mana ibu merasakan dipakainya media sosial akan membantu pola asuh. Tidak benar, saudara, sangat selektif. Ketergantungan itu akan berpengaruh pada gizi anak. Kalau saya cerita panjang bisa panjang, enggak usah. Nah, jadi juga anak yang sehat itu anak yang enggak sakit. Anak enggak sakit itu apa yang disebut sakit? Anak itu sakit kalau ada nyeri, ada rasa enggak enak, itu karena sakit, bukan batuk, geli. Itu semua bisa dicegah dengan vaksinasi. Jadi upaya-upaya asuh, salah satunya adalah mengikuti program vaksinasi perlindungan kesehatan bagi anak. Pemerintah sangat besar budgeting untuk membuat anak itu sehat. Saudara, harga vaksin itu bisa satu anak itu lebih dari 2 juta. Pemerintah sudah mati-matian, tetapi banyak justru lulusan-lulusan kita yang membuat hoax yang sangat membuat serapan vaksinasi itu rendah. Ya, saudara, dosa besar ya. Saya minta anak UNER tidak berbuat seperti itu. Membuat sebaran bahwa itu tidak halal, itu yang membuat tambah gangguan kesehatan, jadi epilepsi. Jadi jangan seperti itu. Tidak ada pemerintah yang ingin membuat anak-anak bangsa ini menjadi murtad agamanya, menjadi jelek kelakuannya. Tidak ada ya. Adik-adik mahasiswa, dengar Budin ya. Jadi jadilah kamu sesuai pendidikan. Apabila ada yang mengajarkan yang tidak benar, saudara bisa tanyakan, diskusikan mengapa sampai seorang pengajar memberikan suatu informasi yang berbeda dengan textbook yang saudara baca. Saudara bisa bebas tanya ke saya, silahkan. Nah, dengan demikian, masalah kesehatan kemudian hari itu diabetes, penyakit jantung, obes, stroke, dan hipertensi. Ini penyakit ini yang dulu tidak ada. Sekarang banyak karena ini diperkirakan karena pola asuhan masa periode anak sekarang berbeda dengan masa lalu. Ya. Oke. Nah, ini yang saya ingin ceritakan tentang fetal programming. Saudara tahu program di komputer, program kalau sudah diprogram, misalkan saudara gampang aja pakai Excel. Excel itu aplikasi perhitungan. Kalau saudara sudah programnya bahwa nilai akhir, misalkan nilai akhir adalah A kalau 85 ke atas, benar enggak? B itu kalau 80 maksudnya. Nah, saudara tidak bisa berharap kalau nilai 65 itu B. Karena sudah diprogram. Nah, ini adalah program saat vital, saat janin seperti ini. Ya, ini
Penyakit yang terjadi pada usia dewasa terprogram sejak janin karena ibu yang kurang gizi. Jadi respon adaptasi ini, yakni seperti tadi obesitas, diabetes, kanker payudara, hipertensi. Nah, fetal programming itu terjadi seperti ini. Ini di masa ini adalah pertumbuhan janin, ini artinya ada di dalam rahim ibu, kemudian kehidupan dewasa. Waktu di dalam rahim, janin ini dalam kandungan ini kurang gizi. Harusnya dia dapat makan, makan zat besi, makan vitamin, protein itu cukup, tapi ini kurang. Tubuhnya dia akan menyesuaikan diri terhadap masukan yang kurang. Penyesuaian diri ini menyebabkan perubahan dalam tubuh janin secara permanen. Ini yang kita sebut programming. Sudah diprogram. Ini adalah teori Prof. Becker. Prof. Becker itu sebetulnya orang Inggris, tetapi akhirnya dia migrasi pindah ke Amerika. Dari ahli di Amerika, sebetulnya dia mempelajari ini semua dari database di gereja. Orang Inggris itu sangat patuh untuk agamanya, beda dengan di Amerika, sehingga bisa dapat data kondisi seorang itu sejak dari bayi periksa hamil sampai dewasa. Itu ada catatan di gereja. Nah, mereka itu membuat ini sehingga bisa dilihat orang-orang kolesterolnya tinggi, orang yang obesitas, sakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kanker payudara punya riwayat dulunya waktu hamil adalah ibunya kurang gizi. Jadi ini kalau penelitian epidemiologi adalah yang disebut kohort. Ya, diikuti perjalanannya dan bisa di follow up. Jadi ini keabsahannya lebih tinggi dari penelitian-penelitian yang cross-sectional. Jadi teori yang terjadi mengapa bayi yang kurang gizi setelah dewasa kolesterolnya tinggi. Ini kita bisa lihat bayi yang kurang gizi itu karena ibunya ini kurang gizi. Janinnya adaptasi sehingga aliran darah ke organ itu rendah, hatinya tidak tumbuh. Sehingga fungsi hati itu kurang sempurna. Dampaknya maka dia gangguan mencerna kolesterol. Saudara ingat metabolisme seluruh makanan terbanyak adalah dalam hati. Sehingga kalau saat dewasa, biarpun dia makannya sedikit saja, itu sudah laboratoriumnya kolesterol darahnya tinggi. Bahkan seringkali para ahli gizi itu marah-marah, ya kan? Sudah dibilang jangan makan banyak lemak. Hasil labnya lihat seperti ini. Mereka kadang-kadang pasiennya sampai nangis diolokin itu. Saya ini sudah tidak makan gorengan. Saya tidak minum manis. Gula saya kolesterol darah kok tetap tinggi. Ini adalah kolesterol endogen. Kolesterol endogen terjadi karena di dalam epigenetik tadi terjadi suatu perubahan sel-sel di dalam hati sehingga tidak bisa mencerna sel hatinya. Nah, tentang obesitas usia muda. Ini yang juga dikeluhkan oleh anak-anak stunting. Pada 3 bulan pertama, ingat kalimatnya mesti 3 bulan pertama. Jadi inilah mengapa gerakan-gerakan di pemerintah adalah prahamil. Ini. Jadi pada 3 bulan pertama selain itu gangguannya mual, muntah, tidak bisa makan, tidak bisa mengkonsumsi semua kebutuhan. Jadi harus terpenuhi oleh gizi ibu prahamil. Nah, jadi karena kurang gizi itu tadi, dia menjadi rakus bayi itu ambil semua makanan dari ibu sehingga mengganggu pusat makan di otak, menjadi permanen rakus. Jadi susah kontrol pusat makan sampai dengan dewasa. Jadi kita
sering heran terjadi banyak balita sudah obes dan over obes itu juga ini karena, dan lucunya biasanya tidak sejak bayi dilahirkan tetapi lahirnya BBLR ya, tapi ada riwayat-riwayat ini. Ini yang disebut karena Becker teori atau epigenetik pada orang obes. Ini obesitas yang tadi kolesterol ya. Kita lihat untuk yang diabetes. Diabetes non insulin dependent, mekanismenya bagaimana? Janin dalam kandungan yang kurang gizi tadi adaptasi hemat. Kalau yang obes tadi dia menjadi rakus, ini hemat. Sehingga ada perubahan enzim dan hormon sehingga terjadi insulin resistant. Jadi gangguan dalam metabolisme karbohidrat, setiap makanan ini gangguannya insulinnya kurang. Jadi saat dewasa dia sedikit makan berlebih, gulanya sudah naik. Biarpun dia tidak punya riwayat orang tua itu diabetes. Ya. Kemudian yang bagaimana janin yang kurang gizi itu pada usia dewasa mengalami kanker payudara. Jadi yang kurang gizi ini plasenta tidak bisa bekerja, kemudian yang terjadi apa? Jadi hormonnya ibu itu masuk ke dalam tubuh janin. Jadi insulin, leptin, dan estrogen. Jadi itu tadi hubungannya insulin dengan diabetes. Leptin ini hormon yang penting untuk kontrol obesitas. Dan estrogen ini yang kadarnya yang meninggi itu membuat terjadinya kanker payudara. Jadi pengaruhnya di jaringan payudara ini sehingga terjadilah kanker payudara pada orang yang masih muda. Jadi harusnya biasanya terjadi saat menopause, sekarang ini sudah terjadi pada usia yang masih produktif. Nah, perkara gangguan 1000 HBK terutama pada tinggi badan, jadi selain otak, fisik ini sangat cepat periode ini, kita bisa lihat yang lahirnya dulu 49 cm, 2 tahun ini sudah menjadi 90 cm, jadi kita bisa lihat tinggi anak ini sudah sekitar setengah dari tinggi mereka saat dewasa nantinya, 2 tahun ini. Jadi kalau sekarang 155, minimal anak 2 tahun ini sudah 70. Ya. Nah karena itu pada 1000 hari pertama kemudian berat atau panjang tinggi akan dipantau oleh pesan kesehatan. Jadi dulu di posyandu fokusnya hanya berat badan. Sejak dicanangkan program stunting, diupayakan setiap posyandu ada alat pantau tinggi badan. Bisa mikrotois atau yang simple-simple, saya lihat alat ukur dari kayu yang ditempel ataupun timbangan bayi, anak bayi yang bentuknya bukan dajin ya, itu juga sudah ada untuk pengukur tinggi badan. Nah, dengan demikian, tinggi ini, jadi tinggi badan ini butuh unsur gizi itu kalsium dan protein. Saudara tahu bahwa anak itu tidak dapat prioritas utama di dalam makanan orang dewasa. Jadi kalau ibu belanja ke pasar itu mesti tanya bapak kepengen makan apa, tapi jarang ibu tanya ke anak, adik kepengen makan apa hari ini, apa ayam atau ikan atau tahu tempe gitu, enggak ada ya.
Nah, di sini badan anak bisa tidak setinggi usianya karena tidak dapat nutrisi itu. Jadi ini yang sering kita lihat. Kemarin saya keliling ke SD, saya lihat ada tim lingkungan, tim lingkungan. Kok anaknya kecil? Ini kelas berapa 5? Kamu kelas berapa 5? Oh, kecil sekali. Jadi di Surabaya kita jumpa anak stunting di usia ini. Nah, pada anak yang tubuh pendek, pertanyaannya pada anak-anak sekolah SD itu tadi, bisakah saya mencapai tinggi badan teman-temannya? Faktor lingkungan yang perlu diperbaiki seperti selain makanan, ya. Jadi ini semua saya ambil dari Hellodoc, saudara bisa cek di situ. Dan selain gizi juga latihan fisik dalam bentuk lompatan. Jadi untuk membuat tinggi optimal, kita harus mengajak mereka lompat-lompat atau bermain basket, ataupun pakai sepedaan, tetapi pedalnya itu tiap minggu kita perpanjang, gitu. Dan renang dengan gaya seluruh tangan itu digerakkan, gitu ya. Itu akan buat jumping. Jadi selain mengkonsumsi untuk gerakan stunting anak-anak usia sampai usia balik, kita berharap hormon pertumbuhan dia bagus. Hormon pertumbuhan itu memerlukan kolesterol. Jadi anak-anak itu, yang anak sekolah yang tingginya kurang, kita berharap dia tetap minum susu, karena susu itu lemaknya ada bagus. Dan dengan demikian kita berharap hormon pertumbuhannya bagus. Jadi dia tidak jauh pendek dari temannya. Nah, risiko yang terbesar itu biasanya pada anak perempuan, karena pola asuh jarang fokus pada perempuan untuk bisa lebih besar. Tapi kalau anak lakinya sulit makan, ibunya pasti udah ribut. Dokter, ya, tanya sakitkah anakku kok nggak tinggi-tinggi, nggak mau makan. Tapi kalau anak perempuan tidak mau makan, biasanya dibiarin. Nah, dengan demikian mereka tidak sadar bahwa masyarakat ini bahwa nanti yang melahirkan anak itu justru anak perempuan. Anak perempuan yang kurang gizi, maka tulang panggulnya itu tidak optimal. Artinya tidak bisa hamil untuk bayi yang normal. Ya, bayinya kecil-kecil. Kalau bayinya normal tidak bisa bersalin lewat posisi normal. Harus seksio cesarean. Seksio cesarean itu harga dan tidak semua rumah sakit di desa ada. Sehingga itulah terjadinya permasalahan angka kematian ibu melahirkan tinggi karena lahir dari perempuan dari anak perempuan stunting. Ya, jadi kaitan stunting dan kematian ibu melahirkan sebenarnya sangat tinggi. Nah, ini data stunting. Lihat anak yang pendek, ini kalau 5 tahun di bawah 1 meter, ya. Jadi datanya itu 30% pertama. Jadi setiap ada 3 anak, ada anak 1 yang pendek. Itu di Indonesia. Jadi sekarang angka ini mulai menurun. Dari 5 atau 4 anak ada 1 yang stunting. Pak Jokowi itu mintanya 2029 itu 0. Bayangkan ya, wangel pol. Karena kaitannya dengan makanan dan biaya hidup. Dan layanan kesehatan, artinya vaksinasi diterima di semua masyarakat. Banyak masyarakat yang nolak dengan karena hoax yang saudara-saudara ciptakan. Tak kira mahasiswa banyak berperan dalam menyebarkan, nggak neliti dulu gitu ya. Oke. Jadi di sini pesan-pesan bagi ortu adalah anak itu kalaulah anaknya hamil, jadi orang tua punya anak misalkan dikawin si bayi si umur 15 sudah suruh nikah, ini tetap harus mengkonsumsi makanan sehat. Tidak boleh ngerokok, obat, alkohol. Ya. Jadi tidak boleh stres saat hamil ataupun sampai merawat. Bagaimana nggak stres misalkan anak itu belum punya penghasilan,
hamil. Kalau anaknya pengen belikan bayeknya itu susu harus minta. Ya kalau tidak dikasih dia ya stres gitu. Dan juga segera mencari bantuan bila ada trauma atau kekerasan rumah tangga yang mempengaruhi mental anak. Jadi seringkali terjadilah permasalahan pekerjaan yang membuat anak itu korban terakhir untuk kemarahan orang tua ya. Itu sudah kekerasan. Jadi kekerasan itu bisa verbal, bisa fisik, bisa seksual. Jadi di masyarakat tuh kalau verbal itu dikatakan enggak masalah gitu, cara menghukum itu jadi gitu termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu termasuk kekerasan. Nah, kemudian di sini pemberian ASI eksklusif termasuk IMD begitu dilahirkan. IMD itu adalah seorang bayi yang baru lahir setelah dibersihkan atau setelah diajani itu ditaruh di perut, maka dia akan mencari puting susu ibu untuk nyusu. Karena kenapa bisa hal itu terjadi? Karena manusia itu adalah mamalia. Kita contohkan mamalia itu kucing ataupun anjing itu kalau sudah anaknya lahir dibersihin, dijilatin bapaknya tidak pernah datang. Kemudian kalau sudah bersih, dia akan mencari puting susu ibunya. Kalau anak kucing itu lahir 4, maka payudara ibu kucing itu 4 yang besar. Kalau di manusia, ya semua payudara ibu kanan kiri itu besar. Dan akan ada rangsangan dari tangan bayi yang mempunyai masih punya selaput di dalam rahim waktu itu dia terbentuk jaringan-jaringan di kulitnya itu yang punya sensor yang sangat bagus dengan elektrik dari ibunya, maka anak itu bisa biarpun tidak buka mata, dia akan merambat dari perut ibu menuju ke puting susu ibu untuk minum. Itu terjadi setengah jam. Jadi dengan demikian diminta ibu sabar ataupun bidannya sabar, tidak langsung gak iso sesuai formula, tidak boleh ya. Jadi itu yang disebut IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi karena definisi ASI eksklusif adalah sejak bayi lahir tidak boleh dikasih apa-apa kecuali ASI sampai 6 bulan. Nah, seringkali edukasi itu kurang bagus karena setelah 6 bulan itu makan apa? Nah ini saya minta peran orang gizi ini juga akan bisa mendorong para bidan untuk belajar pada saudara makanan apa yang disebut MPASI, makanannya apa saja, jenisnya apa saja. Karena di dalam pendidikan mereka sebetulnya tidak ada pelajaran gizi bagi bidan. Sebetulnya Anda yang tahu, tetapi saudara tidak pernah ikut di dalam proses periksa hamil atau proses persalinan. Jadi masyarakat tahunya adalah bidan, tidak tahu orang gizi. Begitu ya, adik-adik. Paham? Jadi peran gizi ini masih butuh promosi, marketing, dan saya berharap secara santun saudara promosi diri saudara, bahwa saudara itu orang yang berjasa nanti membuat orang Indonesia menjadi bangsa yang besar, pandai sak dunia, paling pinter. Itu adalah orang gizi. Begitu ya. Nah ini berikutnya memberi makanan untuk gizi seimbang, ya. Dari sini pedoman yang sangat mudah sekarang dipakai adalah saudara pakai konsep isi piringku. Di dalam piring itu terbagi, ada yang untuk nasi, ada yang untuk lauk, ada yang untuk sayur, dan mana untuk buah. Ya, jadi
lebih bagus tidak bergambar dengan kata-kata, karena kalau digambar, kamu gambar ono tahu, tempe, ono ati, ono ayam, ono apa daging, mereka masih bingung, masa sekali makan kasih makan seperti itu. Jadi apa namanya, penerimaan masyarakat itu masih sangat rendah tentang keilmuan itu, sehingga lebih bagus tulisan sehingga saudara akan bisa memberikan penjelasan. Pakai di sini, pakai konsep isi piringku ya, Tuan Budin lupa nulis di sini. Kemudian menjaga hubungan antara orang tua dan anak. Jadi aktivitas anak itu yang menyenangkan. Jadi sering ngajak bermain anak, bapak ya main bola. Kalau adik perempuan ya sibuknya ngajari bermain boneka. Ya boneka itu bisa boneka murah atau boneka sampai yang larang. Bentuknya itu boneka, bisa plastik, bisa kayu, bisa kertas, bisa ya. Dengan mengajak bermain, bernyanyi, atau bercerita, mendengarkan. Jadi semua itu membuat stimulasi otak anak itu berkembang. Saudara tahu di dalam konsep penanganan PAUD, peran guru PAUD, stunting ya, guru PAUD diperankan itu karena dia punya pendidikan menstimulasi anak itu aktif, anak yang tidak otaknya kurang bisa diajak, menerima informasi itu bisa tahu tekniknya itu ya. Jadi buat anak itu aman dan dicintai, jangan mudah dimarahi. Sering peluk dia, cium dia, anak itu akan merasa nyaman, aman. Jadi dia akan percaya penuh ibunya ini akan membesarkan dia, ya. Jadi buat lingkungan rumah yang menyenangkan, hindari pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Janganlah tiap hari isinya bertengkar, ya kan? Itu yang utama. Jadi ini sampai di sini ada yang ingin saya tambahkan adalah tentang ASI. Saya belum tahu karena enggak ikut semua kuliah, saya mohon infonya. Waktu saudara mendapat gizi menyusui, sudahkah Anda menerima apa sebabnya ASI dikatakan terbaik untuk anak? Ada? Artinya kandungan ASI, zat gizi ASI itu memang khusus diciptakan Allah untuk makanan bayi, bukan untuk makanan balita. Sudah? Oke, saya tidak dapat. Jadi sebagai pengingat aja bahwa untuk membuat anak sehat itu yang penting juga imunisasi. Jadi ada pengingat, ini bisa ditekan pada ketikan Halodoc ini nanti akan keluar jadwal vaksinasi. Jadi zaman dulu hanya bayi itu diproteksi terhadap penyakit TBC, meningitis, difteri, terus pneumonia gitu. Sekarang sampai hepatitis, sampai juga polio dari dulu, dan terakhir nanti sampai terhadap kanker dari serviks. Oke, cuplikan yang saya ingin tunjukkan di sini tentang ASI eksklusif ini sampai ada undang-undang kesehatan yang mencantumkan ASI eksklusif. Mulai pasal 128 dikatakan setiap bayi itu berhak mendapat ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Ya. Nah, indikasi medis nanti itu adalah diputuskan oleh Ikatan Dokter Indonesia apa saja tidak dibolehin. Seperti kalau ibunya kena kanker, lagi minum anti kanker atau radiasi untuk kankernya atau untuk itu jadi kalau radiasi kemo tidak boleh. Nah, selama pemberian ASI, ibu
pihak keluarga, pemerintah daerah harus mendukung secara penuh penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Jadi semua kantor, semua fasilitas umum, terminal, bandara, pasar, sampai masjid itu dicek adakah fasilitas menyusui. Ya, harus ini di tempat kerja, jadi tempat pabrik-pabrik, terutama perempuan banyak di situ harus ada. Jadi, terus pemerintah tuh bertanggung jawab tentang hak bayi. Jadi kalau muni hak perempuan mungkin berlawanan. Yang kalau di Inggris tuh berlawanannya gini. Hak perempuan menolak menyusu. Ada di sana. Tetapi suami itu bisa menuntut bahwa bisa menuntut ibunya itu menyusu. Tapi dengan memenuhi kebutuhan ibu yang menyusu. Jadi kalau ibunya bilang untuk menyusu saya meninggalkan pekerjaan saya sehingga kehilangan gaji 30 juta, berarti suami itu harus bayar 30 juta bila istri itu disuruh menyusu. Itu gitu. Ini ya. Jadi kemudian ada pasal yang membuat pidana-pidana bila ada yang menghalangi program menyusu. Ini ada denda 1 tahun atau rupiah 100 juta. Terus juga ada bila bentuknya itu korporasi, artinya suatu perusahaan atau suatu corporate itu artinya bisa terminal, bisa perusahaan atau mall gitu ya. Pidana, tindakan pidana. Untuk korporasinya pemberatannya 3 kali pidana dari yang di atas ya. Nah, jadi atau pencabutan izin usaha, pencabutan suatu badan hukum. Di situ begitu kuatnya pemerintah mendorong ASI eksklusif karena ASI eksklusif itu menurunkan angka kematian bayi karena diare, karena ISPA, sehingga ongkos kesehatan itu lebih murah. Dan ibu itu sebenarnya diuntungkan oleh penurunan kanker payudara, kemudian juga kalau di bidang estetika, ibu akan lebih slimming bila menyusui daripada ibu yang tidak mau menyusui. Ya, jadi itu banyak hal bahwa nyuruh seperti itu seringkali justru marketing susu formula itu yang melakukan justru nakes gitu. Jadi sehingga banyak aturan pidana itu yang menolak justru para nakes karena mereka akan terkena hukuman itu. Nah, jadi di sini pasal 37 itu masyarakat harus mendukung baik perorangan, kelompok atau organisasi, dan dukungan itu bisa pemikiran bagaimana terkait, jadi maksudnya tempatnya ASI eksklusif itu disyaratkan harus ada apa saja. Yang pasti ada meja kecil, ada kursi untuk nyusui, meja kecil untuk ganti popok, dan ada tempat cuci tangan sebelum menyusui, dan untuk PHBS-nya itu ada, seperti itu ya. Ada tisu untuk membalutnya, itu aja sebetulnya. Jadi informasinya harus luas, kemudian evaluasi ini waktu tempat itu harus ada ya, dukungan. Ini di Kota Surabaya, saya ada di Forum Kota Sehat, saya ngecek daerah-daerah umum untuk ya. Jadi ini semua nanti kita bisa baca bagaimana dukungan dalam kebijakan pemerintah melakukan ini sampai seluruh menteri-menteri terkait atau enggak, itu mulai dari pihak siapapun, dari distributor, menteri yang BUMN, sampai menteri pemberdayaan perempuan, kesehatan, ekonomi, itu semua harus paham tentang ASI eksklusif. Bila tidak, kita harus melakukan advokasi, sosialisasi tentang ini. Ya, jadi ini pembinaan pengawasan ini penting. Oke, sekian. Saya kira silahkan yang mau. Ini secara kebijakan ASI saya sampaikan, tetapi kalau saudara mau tanya ASI
sesuatu yang lain, saya memang pegiat ASI. Sudah, ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Lewat 7 menit. Silakan, mungkin ada satu ingin bertanya. Ada? Ada. Tolong belajar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.